Halo, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang baru join atau suka sama videoku, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari aku. Soalnya aku bakal ngebahas kasus-kasus yang sangat mengerikan di seluruh dunia. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus yang dialami seorang wanita dari Korea Selatan yang bernama Yoon Geum-i yang dihabisi sama seorang abdi negara atau tentara dari Amerika Serikat dengan sangat tidak manusiawi. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Oke, Yoon Geum-i adalah seorang wanita asal Korea Selatan yang hidup dan tumbuh besar di keluarga yang biasa aja, gak kaya-kaya banget dan juga gak miskin-miskin banget. Meski begitu, Geum-i ini sangat disayangi sama kedua orang tuanya karena dia adalah anak tunggal. Tapi hidupnya ini mulai berubah gara-gara dia ditinggal sama ayahnya setelah jatuh sakit, dan saat itu Geum-i masih berusia 17 tahun. Nah, karena itu Geum-i ini terpaksa gak bisa ngelanjutin sekolah gitu, terus pergi pindah keluar kota buat kerja di sebuah pabrik. Oke, sebelum lanjut ke kasusnya, aku jelasin dikit apa yang terjadi saat itu di Korea. Pada saat itu, tahun 1950, Korea Selatan sama Korea Utara ini lagi perang sampai tahun 1953. Nah, gara-gara peperangan tersebut, Korea tuh akhirnya jadi negara termiskin dan juga terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, akibat kemiskinan tersebut, akhirnya pekerjaan sebagai PSK atau wanita penghibur tuh meningkat sangat pesat. Karena banyak wanita-wanita Korea yang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut untuk menghidupi diri mereka sendiri dan bahkan menghidupi keluarga mereka. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970-an, banyak wanita Korea yang dibawa ke markas militer Amerika Serikat yang berada di Korea. Saat itu, ada desa yang sengaja dibentuk atau dibuat di dekat markas atau camp militer Amerika Serikat yang ada di Korea. Tujuannya untuk orang-orang yang pengen bekerja untuk tentara Korea demi mengais dolar untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri dan juga keluarga. Ya, kasarnya sih buat tinggalnya para PSK ini. Tapi faktanya, para wanita penghibur asal Korea ini diperlakukan sangat buruk sama para tentara Amerika. Dan bahkan diperlakukan buruk juga sama masyarakat Korea sendiri. Nah, karena kelakuannya yang menjual diri kepada tentara Amerika Serikat, para wanita PSK asal Korea ini akhirnya mendapat julukan Western Wife atau Western Princess. Hingga kemudian pada tahun 1990, ada sebuah kasus yang membuat desa tempat tinggal para PSK ini akhirnya dimusnahkan, yaitu gara-gara kasus pembunuhan Yoon Geum-i. Oke, setelah aku jelasin dikit, kita balik lagi kepada perjalanan Geum-i yang tadi mau bekerja di pabrik. Setelah beberapa tahun Geum-i ini kerja di sebuah pabrik, akhirnya dia dapat berita baik atau kabar baik yang mana Geum-i ini bisa mendapatkan duit yang lebih banyak kalau dia mau kerja di sebuah klub yang tempatnya tuh deket di desa tempat militer AS atau deketnya camp atau markas tentara Amerika Serikat gitu. Karena itu akhirnya Geum-i ini pindah ke tempat tersebut pada bulan Oktober tahun 1992. Nah, saat itu Geum-i ini udah berusia 26 tahun. Nah, diketahui sebelum kerja di klub tersebut, Geum-i ini siangnya dia kerja sebagai penjual bunga, terus sore atau malamnya dia nih bekerja sebagai pengemis buat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Soalnya saat itu Geum-i ini udah keluar dari pabrik. Tentu aja dengan pekerjaan tersebut, Geum-i gak bisa mencukupi kebutuhannya dan bahkan kebutuhan keluarganya. Karena itu Geum-i akhirnya memutuskan untuk kerja di klub yang aku sebutin tadi, yang bernama Crown Club. Nah, setelah masuk atau kerja di klub tersebut, seperti yang kita bayangkan, kerjaannya Geum-i ini untuk menghibur para tentara-tentara Amerika Serikat. Dan bahkan dia gak jarang buat berhubungan badan sama mereka demi mendapatkan pundi-pundi dolar atau uang. Meski kerjaannya Geum-i ini bisa dibilang cukup buruk, tapi menurut orang-orang yang kenal Geum-i ini dikenal orang yang baik dan bukanlah orang yang seburuk itu. Menurut mereka, Geum-i ini adalah seorang wanita muda yang cerdas dan juga suka membantu kepada orang yang membutuhkan.
Tetangganya ini juga bilang kalau Gem ini adalah seorang wanita yang baik hati, penuh perhatian, dan bahkan gak pernah ngeganggu siapapun atau gak pernah menyakiti siapapun. Nah, dari kesaksian-kesaksian orang yang kenal Gem I, kita bisa tahu dan bisa berasumsi kalau Gem I ini emang sebenarnya cewek yang sangat-sangat baik. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1992, sang owner klub tempat Gem I bekerja itu tuh tiba-tiba ngerasa ada yang aneh. Soalnya Gem ini tiba-tiba gak masuk kerja. Padahal sebelumnya Gem ini terkenal anak yang rajin dan gak pernah absen. Karena itu, sang owner akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Gem I buat memastikan kalau Gem ini baik-baik aja. Sesampainya di rumah Gem I, sang owner ini langsung ngetuk pintu sambil manggil-manggil nama Gem I gitu. Gem I, Gem I, Gem I. Sayangnya saat itu nggak ada yang ngejawab. Tapi anehnya rumah Gem I ini nggak dikunci. Karena itu, sang owner ini langsung membuka pintu rumah Gem I dan dia langsung mencium aroma yang sangat menusuk hidung. Gak cuma itu, sang owner juga melihat pemandangan yang sangat-sangat tidak enak dilihat, bahkan membuat dia sangat trauma. Jadi, si owner ini ngelihat tubuh Gem I yang udah gak bernyawa, tergeletak di lantai sambil digenangi dengan darah. Saat itu, si owner ini juga ngelihat kalau wajah Gem I ini babak belur, terus kayak ada penyok besar gitu. Karena faktanya, Gem ini emang abis dipukul sama botol kaca. Dari situ, si owner ini berpikir kalau Gem I meninggal gara-gara kehabisan darah dan juga mungkin gara-gara kerusakan beberapa organ tubuhnya. Tapi, yang membuat si owner ini sangat-sangat kaget dan juga trauma adalah tubuh Gem I ini ditemukan dalam keadaan telanjang bulat dengan keadaan kaki terbuka lebar, tubuhnya dipenuhi dengan memar-memar, dan juga alat kelaminnya dimasuki dengan sebotol kaca. Gak cuma itu aja, orang-orang yang bertugas untuk mengotopsi tubuh Gem I, mereka juga sangat kaget dan terkejut setelah menemukan 2 botol bir di dalam rahim Gem I dan juga tiang payung dimasukkan sekitar 10 inch ke dalam anusnya. Terus korek api juga ditemukan di dalam mulut si Gem I. Selain itu, tubuh Gem I juga dipenuhi dengan sabun cuci baju yang membuat para penyelidik ini akhirnya berpikir kalau si pelaku mencoba untuk menghilangkan bukti. Bayangin aja nih, keadaan yang kayak gitu segimana mengerikannya dan sebagaimana sadisnya orang atau pelaku yang menghabisi Gem I ini. Karena itu, polisi Departemen Pembunuhan Korea bekerja sama dengan polisi Amerika Korea Divisi Investigasi Kriminal untuk melakukan penyelidikan gabungan. Nah, dalam penyelidikan tersebut, detektif kepolisian Korea menanyai para saksi mata yang mungkin aja mengetahui info tentang kasus menghilangnya atau meninggalnya si Gem I ini. Saat itu, para saksi mata ini ngasih tahu kalau mereka sempat ngelihat Gem I ini jalan-jalan sama tentara Amerika Serikat sebelum dia akhirnya menghilang. Menurut para saksi, malam itu Gem I ini kelihatan kayak mabuk banget gitu pas lagi jalan pulang. Abis itu ada tentara Amerika Serikat yang nyamperin Gem I, terus ngebawa Gem I ini pulang, ya dianterin pulang gitulah. Mengetahui info tersebut, polisi langsung mencari tahu siapa tentara Amerika Serikat yang bersama Gem I di malam itu dan juga mencari DNA dari botol kaca yang dimasukkan ke dalam alat kelaminnya Gem I. Soalnya di botol kaca tersebut ditemukan banyak sekali sidik jari. Dengan begitu, polisi bisa mengidentifikasi dengan cepat dan juga mengetahui siapa tersangka yang menghabisi Gem I. 3 hari kemudian, pada tanggal 31 Oktober 1992, polisi Korea akhirnya menangkap prajurit tentara Amerika Serikat yang bernama Kenneth Lee Markle yang diduga sebagai tersangka utama. Markle adalah seorang pria muda berusia 20 tahun berasal dari Virginia Barat yang bertugas sebagai petugas medis di rumah sakit Divisi Infanteri kedua dari United States Forces Korea. Nah, pas Markle ini ditangkap, polisi juga berhasil menemukan salah satu baju milik Markle
yang berlumuran darah. Diketahui juga sidik jari yang ditemukan di botol bir kaca yang ditancapkan ke dalam alat kelamin si Gem-i itu juga sidik jari milik si Markle. Artinya, kalau orang yang menghabisi Gem-i dan juga memasukkan botol kaca ke dalam alat kelaminnya adalah orang yang sama, maka bisa dipastikan Markle ini adalah pelaku yang telah menghabisi Gem-i. Tapi kasus ini sempat mengalami kebuntuan gara-gara si Markle ini adalah seorang tentara Amerika Serikat. Saat itu, untuk menangkap tentara Amerika Serikat di Korea tuh sangat sulit. Soalnya setelah peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara, pemerintah Korea menandatangani perjanjian yang dibuat sama Amerika dan juga Korea. Yang mana isi perjanjian tersebut adalah melindungi status pasukan Amerika Serikat dan hak-hak yang berhubungan dengan masa tinggal mereka di Korea, termasuk hak untuk menggunakan camp dan fasilitas militer Amerika Serikat. Nah, hal-hal itulah yang membuat kasus ini tuh jadi makin sulit dan juga makin rumit untuk ditangani. Akibat hal itu, masyarakat Korea pun melakukan demo besar-besaran untuk mengangkat isu tentang ketidakadilan dari perjanjian tersebut. Jadi, teknis penangkapan yang bisa dilakukan sesuai prosedur dan perjanjian tersebut tuh kayak gini. Pemerintah Korea harus menangkap tentara Amerika Serikat yang diduga menjadi tersangka kriminal. Terus mereka harus mengirim tersangka ini ke pasukan Amerika Serikat lagi. Kemudian pelaku harus ditahan di kamp militer Amerika Serikat untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, rumit kan? Orang si pelakunya ini misalkan Markle beneran pelakunya nih dari pihak Amerika Serikat, tentara Amerika Serikat. Tapi pemerintah Korea tuh harus nangkep si Markle ini terus dikirim lagi ke camp militer Amerika Serikat buat diselidiki lebih lanjut gitu. Jadi nggak bisa diselidiki di kantor polisi atau camp militer milik Korea. Nggak bisa kayak gitu. Gara-gara itu, polisi Korea jadi nggak bisa menginterogasi Markle dan nggak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Jadi, kalau polisi Korea pengen menginterogasi Markle, mereka harus datang ke penjara atau camp militer Amerika Serikat yang ada di Korea, dan mereka pun dikasih waktu terbatas dan harus didampingi sama polisi Amerika Serikat. Mengetahui itu, masyarakat Korea pun langsung marah banget. Pokoknya. Dan bahkan mereka sampai memboikot semua yang ada hubungannya sama Amerika Serikat. Sampai-sampai nih para supir taksi yang berada di dekat kawasan desa camp militer Amerika Serikat ini menolak para penumpang tentara Amerika Serikat. Selain itu, sekitar 50 organisasi masyarakat berkumpul untuk melakukan demo supaya pelaku yang menghabisi Gem-i ini dihukum lebih keras dan juga seadil-adilnya. Dalam konteks ini adalah si Markle. Akibat kasus tersebut, jalan-jalan yang berada di kota Judeongcheon atau di dekat-dekat desa camp militer Amerika Serikat tuh dipenuhi orang-orang demo yang lagi marah-marah. Bahkan demo ini sampai ke kota-kota lain, bahkan sampai ke ibu kota Korea yaitu Seoul. Hingga akhirnya singkat cerita, 4 bulan kemudian pada tanggal 17 Februari 1993, Markle ini didakwa atas pembunuhannya Gem-i dan persidangannya dimulai pada tanggal 14 April 1993. Setelah persidangan ini dilakukan, akhirnya si Markle ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi selama di dalam persidangan, Markle ini nggak nunjukin sikap penyesalan atas apa yang dilakukan kepada Gem-i, yaitu korbannya. Parahnya nih, Markle malah menyangkal fakta kalau dialah yang menghabisi Gem-i dan malah menyalahkan prajurit lain dari bidang spesialis yang bernama Jason Lambert. Jadi, Markle ini bercerita kayak gini. Pada malam kejadian, saat dia pengen nolongin Gem-i ini pulang, gara-gara Gem-i ini kelihatan mabuk banget di jalanan. Dia tuh ketemu sama si Jason dan akhirnya terlibat cekcok gitulah. Saat itu si Jason ini memprovokasi Markle dengan bilang kayak gini, kalau si Jason ini pernah
meniduri atau berhubungan badan sama Gem-i, dan hal itu membuat si Markle ini cemburu. Dan gara-gara itulah akhirnya mereka ini terlibat cekcok dan juga gelut. Kemudian saat Markle ini membawa Gem-i ke kamarnya, tiba-tiba aja si Jason ini nyerang Markle, dan otomatis Markle ini membela diri ya kan. Nah setelah itu Markle ini keluar dari kamar, dan saat itu dia ngelihat Jason masuk ke kamar terus berhubungan badan sama Gem-i. Tapi meski Markle ini sudah memberikan keterangan dan argumen yang kayak gitu, tetap aja argumen tersebut ditolak. Soalnya sidik jarinya bener-bener ditemukan di botol dan dia gak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian sebelum persidangan kedua Markle dimulai, tentara Amerika Serikat memberi kompensasi kepada keluarga Gem-i sebesar 72.000 US dollar. Karena hal itulah pengadilan jadi melihat kalau tindakan militer Amerika Serikat tersebut secara nggak langsung menyelesaikan sebagian kasus dari Markle. Dan akhirnya Markle mendapat pengurangan hukuman sebesar 15 tahun. Gak berhenti di situ aja, Markle juga kembali berusaha supaya mendapat hukuman yang lebih ringan dengan mengajukan banding pada tanggal 29 April 1994. Tapi akhirnya Mahkamah Agung memutuskan kalau Markle ini harus tetap dan akan dihukum selama 15 tahun. Karena itu Markle ini mengumpulkan petisi darurat ke Mahkamah Agung Amerika Serikat supaya dia tetap dipenjara di Amerika aja dan gak dipindahin di penjara di Korea. Tentu aja hal itu langsung ditolak sama Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan dia akan ditempatkan di penjara khusus orang asing yang terletak di Cheonan, Korea. Hingga akhirnya Markle ini dipenjara pada tanggal 17 Mei 1994. Meski udah dipenjara nih, Markle masih tetap aja ngebikin masalah loh. Soalnya tahun depannya pada bulan Januari 1995, Markle ini diberi tambahan hukuman selama 8 bulan penjara karena merusak pembatas dinding dan menyalahgunakan alat pemadam api ke petugas penjara. Ya intinya sih dia mencoba buat merusak fasilitas penjara, terus ya melakukan kekerasan gitulah ke petugas penjara. Karena itu Markle harus didenda sebesar 2.000 US dollar. Seharusnya nih Markle ini dibebaskan pada awal tahun 2008, tapi dia dibebaskan bersyarat pada tanggal 14 Agustus 2006 dan harus menjalani sisa hukumannya selama 2 tahun 9 bulan di Amerika Serikat. Nah setelah bebas, besoknya Markle langsung dideportasi ke Amerika Serikat. Nah karena kasus tersebut, akhirnya polisi atau tentara Korea ini memperbarui peraturan atau merevisi peraturan pada tahun 2001 yang mana tersangka kriminal bisa diserahkan pada otoritas investigasi Korea segera setelah mereka ditangkap. Tapi yang menyedihkan nih, foto-foto tubuh Gem-i saat meninggal tuh ditampilkan secara luas di internet dan bahkan ditunjukkan saat demo yang dilakukan aktivis anti Amerika Serikat. Menurut kalian gimana? Kalau dipikir-pikir sih hal kayak gini tuh sangat-sangat menyedihkan ya. Menurutku nih, meskipun Gem ini dianggap sebagai wanita simpanan para bule, tapi hal-hal kayak gitu tadi itu tuh kayak gak berperi kemanusiaan sih. Lebih ke gak ada ironi sama empati gitu. Oke, sekian dulu ceritanya, dan itulah rangkuman kasus dari Yoon Gem-i, seorang wanita muda yang dihabisi sama tentara Amerika Serikat dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM di sosial media kami. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update dari kami. Selain itu, jangan lupa juga follow Instagram kami. Sekian dulu dari aku. See you on the next video.